warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana al-ata' al-munfarid bi rida'il kibriya al-mutawahhid bi sifatil majdi wal 'ala al-amir tarbiyatal abna' wan nahi 'anil fahsya' wassalatu wassalamu ala hamilil liwa' sahibul maulid wal isra' sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi wajaba alaina al-ittiba'. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati para habaib, para keturunan, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat guru kita bersama, sahabat saya yaitu Al-Habib Hamzah Al-Gadri, juga yang terhormat Al-Habib Al-Habib Agil bin Agil, juga yang terhormat para kiai, para bidara, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah dan ustazah, khusus yang terhormat pimpinan pondok pesantren Fastabiqul Khairat Kiai Haji Muhdi, juga yang terhormat sahabat saya di sini dari dulu ya, Al-Ustaz Hasan Basri, beliau juga selaku pimpinan cabang travel ini wisata. Juga yang terhormat Al-Ustaz Masduki, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ali selaku Ketua GPI Harapan Hati, yang terhormat Ayahanda Haji Muhammad Qasim, yang terhormat Ketua PHBI Pak Sawi beserta semua panitia, yang terhormat sahabat saya ini asparagus, kita di Pontianak ada asparagus, aspirasi para gus-gus itu para kiai muda, anak-anak kiai, termasuk beliau ini yang mau dimasuk di grup, termasuk juga Habib Toha, Habib Fahmi ada di grup, anggotanya 200 lebih. Untuk apa? Untuk mempersatukan para habaib, para ulama, para kiai biar tidak terpecah belah, betul? Ini termasuk ini jauh nih dari Reto nih, bisa 2 jam lebih perjalanan beliau sampai hadir. Alhamdulillah, perwakilan dari kawan asparagus. Juga yang terhormat Ibu Rita, ya. Dengan para sahabat, ini sahabat umat Bu Rita, Masya Allah, beliau ini sangat berjasa ke pesantren dia, suka nyumbang pesantren. Mudah-mudahan semuanya Bu Rita dan semua donatur-donatur oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, melimpah barokah, anaknya soleh-solehah, meninggalnya husnul khatimah, bisa berkali-kali sampai ke Mekah. Begitu pula kita semua, amin rabbal alamin. Juga yang terhormat para asatidz dan ustadzat, yang dan ulama-ulama yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, juga yang terhormat kawan-kawan Laskar Ikamah yang Masya Allah ngawal dari rumah saya. Saya mau keluar mobil, ada motor ngawal, Masya Allah sampai ke sini. Yang mungkin saya kalau tadi kawal bisa 1/2 jam, ini 10 menit ya, Masya Allah. Ya, takut orang seminggu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan Ikamah oleh Allah yang belum punya istri diberikan istri, yang sudah punya istri mudah-mudahan ngomong aku ya. Semangat terus kawan-kawan Laskar Ikamah untuk mengawal para habaib, mengawal ulama, mengawal kiai. Insya Allah akan berkumpul dengan para habaib, para ulama, kiai dan dalam surga Allah. Amin rabbal alamin. Para santri, para undangan hadirin hadirat yang semoga tidak hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini. Kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selamatkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju amat ke saya ngomong. Saya kalau ceramah begini udah tak bisa pelan. Sampai-sampai kena kawan-kawan saya menceramah, Ustaz, kalau ceramah tuh pelan-pelan.
Antum cucut, itu kalau antum pelan-pelan bisa dikejar. Jadi kita tuh perlu main waktu. Saya enggak tak bisa. Kadang-kadang ada penceramah main waktu. Assalamualaikum sampai 11 kali. Ganjil katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jemaah. Kalau saya tak bisa, ya tak main waktu. Bukan lagi yang ada di otak saya keluarkan semua malam ini ya. Baik, alhamdulillah kita kedua kalinya ketemu di sini. Tidak salah 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Pada waktu itu mobil saya belum bisa masuk, harus pakai mobil, harus pakai motor. Sekarang masih juga tak bisa masuk mobil saya ini. Mau sampai situ melekat situ. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa masuk ke sini lagi, lebih lebar lagi. Ya bisa tanah-tanah lain bisa dibeli Insya Allah. Amin. Pertemuan kedua kali ini saya ingin menyampaikan tentang rukun Islam. Saya mau tanya lo, rukun Islam ada berapa bu? 7 apa 8? 8. Ada yang jawab 8. Ada berapa? 7 apa 8? 5. Ya tadi adanya letuk 8 katanya. Ini masya Allah orang sekarang ini lebih banyak apal nama artis. Tapi kalau nama putra putri Nabi banyak tak apal. Kalau udah jaya, saya tanya nih, jawab dengan jujur ya, bu, jawab dengan jujur, bapak-bapak. Ya, saya tanya nama artis lo ini ya. Kalau tahu, kalau enggak jawab berarti bohong. Harus jawab. Artis yang goyang ngebor, siapa namanya? Ah, Inul, hebat kan, pintar kan? Bapak harus bangga Pak, punya istri pintar Pak. Yang bu, yang vokalis Noah siapa bu? Ari. Ada artis yang bisa pakai Jambul Katulistiwa, siapa tuh? Syahrini, itu istri saya. Lihat di mobil saya itu, Sahrukan Syahrini. Baik, yang muda-muda yang punya HP Android, ya siapa pun yang mau ikut medsos saya silakan. Kalau mau ikut TikTok saya, tulis di TikTok Aji Sahrukan. Ya, yang lama punya saya diblokir. Ya diblokir tak bisa lagi, buat baru lagi. Ya. Kalau mau ikut Instagram saya, tulis di Instagram Ustaz Sahrukan @Syahrini. Kalau nak dengar ceramah di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustaz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Dengar kuping kau guys. Orang sekarang kan gitu. Belum selesai guys, ada guys, belum selesai guys, ada guys, selebeu kata dia. Macam-macam ya, ayo. Jadi orang sekarang begitu, lebih hafal nama artis, tapi tak hafal nama putra putri Nabi. Saya tanya, Nabi punya putra laki-laki berapa? 3 kau. Berapa? Ada mas, ketemu Agik gitu, sehat. Di mana-mana saya ceramah sering ketemu beliau, masya Allah. Mudah-mudahan saya tanya umurnya beliau ini, masya Allah. Ada berapa anak Nabi? Pintar. Nah, karena sering ikut ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti, pamannya bernama Abu, kakeknya bernama Abdul. Makanya kalau beri nama anak itu Bapak Ibu, beri nama Islam, nama Arab. Ada sekarang orang yang benci Arab. Hei, balik ke Arab sana. Hei, Habib, balik ke Yaman. Ini bukan tempat Habib, balik ke Arab. Ingat, ini Indonesia. Indonesia tidak bisa lepas dari Arab. Tidak bisa lepas. Kalau tidak jaya, Al-Quran bahasa apa? Nabi Muhammad orang apa? Sholat pakai bahasa apa? Azan bahasa apa? Haji ke negara apa? Jadi Indonesia tidak bisa lepas dari Arab. Paham? Makanya kalau beri nama anak, jangan beri nama seorang. Minta berkah nama ke Habib Hamzah, minta berkah nama kayak Kiai Muhdi. Saya punya 4, istri 1. Saya ini termasuk saya termasuk laki-laki takwa. Maksudnya takwa, takut sama istri tua. Saya pernah nanya ke istri saya sehari ini, boleh aku kawin lagi? Dia nggak jawab, cuma tangannya begini. Serah.
Saya punya anak 4, semuanya perempuan. Doa kan, mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Kalau istri 1 ya, jangan macam-macam. Ya, anak banyak. Ya, bukan apa, takut nanti kawin lagi, dia kalau bagus. Kalau berkelahi dengan bini pertama, betul tak? Bini pertama dicerai, punya anak 10, yang kasih dosa siapa? Anaknya broken home. Tahu broken home? You understand my say? I can speak English, but a little. I love you. Apa kata saya ini? I love you. Macam tu. Saya ini bahasa Inggris, bahasa India. Jangan tanya kalau bahasa India, sarukan. Ini mereka ini sih. Mohabbat ho jaye तुमसे तुम के दो तो चंद तारों को तो दलाऊंगा नहीं ज्योति तेरे को बर्रे में चाहे चाहे tahu tempe lagi biar gak ngantuk betul dah. Bukan apa kalau ngantuk, bukan dapat ilmu, dapat air liur 1 gelas. Ya kalau air liur burung walet 1 kilo 15 juta, air liur Ibu sekilo siapa nak beli? Makanya kata Nabi Muhammad apa? Tanah kahu, bujang-bujang lapu, ada bujang lapu sini. Ada. Tanah kahu kata Nabi. Tanah kahu takasaru fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Hei bujang-bujang lapu, kawin. Cepat kawin sebelum kiamat terjadi. Nanti kalian tak mengilu rugi. Jadi Nabi nyuruh tanah kahu kawin. Kalau udah kawin apa kata Nabi? Takasaru. Apa takasaru? Banyak-banyak buat anak. Nabi nyuruh kita banyak-banyak buat apa kayak hujan-hujan lagi ini. Udah kecil diam, tak paham. Kenapa Nabi nyuruh banyak buat anak? Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Karena aku bangga melihat umat Islam jumlahnya banyak di hari kiamat. Kadang-kadang ada orang kita disuruh anak cukup 2, betul? Anak cukup 2, makanya masuk KB. Ya, jadi ketika ibu ditanya, Bu, anaknya berapa? 11. Ibu tak masuk KB, masuk. Ngapa anak banyak? Masuk KB. Makanya anaknya banyak. Kata orang Jawa, masuk KB katanya. Banyak kan anak. Bukan apa, ini ada orang anak cuma 2. 1 beliau, 1 bodoh balik. Siapa yang nak gantikan kita? Tadi kalau anak banyak enak. Punya anak 6. 1 jadi penceramah, 1 jadi qari kayak tadi, 1 jadi dokter, 1 jadi tukang bangunan, 1 jadi polisi, 1 jadi pencuri. Enak. Kayak Pak Haji Muhyiddin. Kalau anaknya banyak. Kalau ada acara imtihan, apalagi tulis kayak gini, nak ngundang ceramah. Tak usah ngundang saya, telepon dia anak. Jom, balik ke dalam putar dalam. Ada apa, Mas? Kau ceramah. Siap. Perlu kori, ada anak jadi kori. Nak bangun pondok, ada anak jadi tukang. Sakit beliau, ada anak jadi dokter. Mau perintah ke polisi, ada anak jadi polisi. Tak punya duit, ada anak jadi penjudi. Gurau saya, mudah-mudahan anak beliau dan anak-anak semua jadi anak soleh-solihah. Jadi minta berkah nama. Saya bapak ibu ni cerita ni. Abah saya istrinya 4. Abah saya istri berapa? Jadi ketika umi saya, abah saya menikah lagi, makanya abah saya umurnya 80. Kiai paling sepuh yang ada di Kalimantan Barat, abah saya. Sampai-sampai kalau saya makan dengan abah saya, apa abah saya? Kawan aku udah tak ada semua dah. Kiai Huruman udah tak ada meninggal, Kiai Syakur udah meninggal. Cuci aku sendiri paling tua. Jadi kalau ada kiai-kiai datang ke abah saya, Kiai, apa resepnya awet muda? Alhamdulillah walaupun umur 80 sehat, hampir 4 tahun ke Mekah. Apa resepnya awet muda? Apa katanya? Kawin lagi katanya. Kawin lagi. Itu kata saya hari ini. Mari. Itu saya nanya ke emak saya. Emak saya ini nomor pertama, Bu. Yang pertama emak saya. Jadi abah saya kawin dulu. Bukan saya nyuruh yang usaha-usaha daya. Nanti yang istri-istrinya ngomong ke saya. Karena cerita. Dengan Bu, saya bela ibu. Kalau sampai ke Muhdi, Habib Hamzah, kiai-kiai lain kawin lagi, lapor saya. Tenang, lapor saya. Nanti saya Ustaz, kiai Ustaz kawin lagi. Bagus. Jadi ceritanya nih, abah saya kawin lagi yang kedua. Pada waktu itu abah tahun 90, abah saya jadi anggota dewan. 2 periode.
Yang nyuruh kawin lagi siapa? Emak saya. Saya masih SD. Jadi emak saya carikan istri, abah saya disuruh kawin lagi. Saya SD pada waktu itu kelas 3 SD. Dijadikan saksi. Saya jadi saksi. Ngelihat ya. Ngelihat. Saya tanya ke emak saya. Umi, kenapa Umi mau di madu? Enggak ada perempuan tua di madu, Umi. Semua perempuan pasti cemburu. Apa kata emak saya? Dulu, ketika Umi mondok, kata emak saya, Kiai bilang gini, Aisyah. Emak saya namanya Aisyah. Keluarga saya namanya nama keluarga Nabi. Umi saya namanya Aisyah. Abah saya Abdul Muthalib. Istri nomor 4-nya Siti Aminah. Nenek saya Siti Khadijah. Saya Sahrukan. Saya sendiri. Jadi saya nanya sama saya, Umi kenapa Umi mau dimadu? Masih bilang gini, dulu ketika Umi mondok, Kiai Umi itu bilang gini, Aisyah, kau mau tak masuk surga? Mau Kiai. Mau tak kau nanti di surga dapat payung emas? Mau Kiai. Gampang Aisyah. Kalau kau nanti di surga pingin dapat payung emas, kalau kau udah kawin, kau bilang ke suami kau, Bang, kalau abang mau kawin lagi, adik ikhlas, ada yang mau carikan, kau dapat payung emas di surga. Saya ceritakan kepada Syahrini, Bu. Syahrini, mau gak kau dapat payung emas di surga? Apa dia jawab? Enggak, pakai daun pisang pun tak apa-apa. Yang penting masuk surga. Milih daun pisang. Jadi minta maaf, saya tidak dapat. Yang pertama, semua dapat anak saya 4-4-nya, tidak ada sebenarnya nama seorang. Padahal banyak orang minta nama ke saya. Anak pertama yang diberi nama abah saya. Anak kedua abah saya. Anak ketiga yang diberi nama siapa? Habib Ali Masyhur. Abangnya Habib Umar bin Hafid dari Hadramut Tarim Yaman. Anak nomor 4 yang diberi nama Habib Segaf Baharun. Orang sekarang enggak. Anak diberi nama ada satu ustadz andalan orang sekarang. Ustadz siapa namanya? Ustadz Google. Ya, anaknya yang bernama siapa? Ustadz Google. Ditulis di Google, nama-nama yang bagus. Diambil, berarti yang bernama Ustadz siapa? Ustadz Google, anak pertama, anak kedua, Ustadz TikTok. Anak ketiga, Ustadz Facebook. Minta berkah nama kepada para ulama. Saya diberi nama oleh Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Diberi nama Ata'illah. Abah saya bertanya, Syekhona, kok diberi nak kok Ata'illah pakai kasroh? Kenapa bukan Ata'ullah? Harkatnya kok bukan di atas? Kok harkatnya di bawah kasroh? Apa kata beliau? Tolib, apa saya namanya Bung Tolib? Kalau Ata'ullah harkatnya di atas, nanti dia sombong. Makanya aku simpan di bawah Ata'illah kasroh, biar ada di bawah, biar tak sombong. Jadi ketika saya besar bangga, yang beri nama siapa? Aku yang beri nama Habib Muhsin Al-Hindwan. Kemudian yang beri nama namanya Kiai ini. Habib saya beri nama Habib ini, Ustaz saya beri nama Kiai ini. Tapi kalau kau beda sama Kiai TikTok. Ya, minta nama ya berkah nama. Atau boleh beri nama pakai bulan-bulan Islam, boleh bulan-bulan Islam. Anak lahir bulan Maulid, kalau laki-laki Maulidi, perempuan Maulidiyah. Anak lahir bulan Syawaludin. Tahu nggak Syawaludin? Syawaludin itu sepupunya Gus Samsudin. Gus Samsudin musuhnya pesulap merah. Kalau anak lahir bulan Ramadan beri nama Romadono, boleh. Ini bukan pakai bulan Islam, pakai bulan lain. Mentang-mentang anak lahir bulan Oktober, Oktaviani. September, Septiani. November, Novitasari. Desember, Desi Rasari. Januari, Januardi. Februari, Febriati. Maret, Malampir. Minta berkah tambah ke ulama. Jadi balik lagi rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama, apa yang pertama? Membaca 2 kalimat. Ayo sekarang kita sama-sama baca 2 kalimat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bukan cuma diucapkan, bukan cuma dilafazkan, syahadat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang Islam sholat tada, puasa tada, baca syahadat tak pernah, baru nak kawin baru baca syahadat. Akhirnya ketika kawin baca syahadat tak lancar, ngapa? Karena tak pernah sholat. Kenapa penghulu diajak sini ikut jom, maju jom, kata Pak Penghulu, ikut dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Aspal kata dia, dari aspal.
Karena apa? Orang sekarang nih Pak, di otaknya ada apa? Kerja, 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 duit, tak peduli Allah. Yang penting duit. Akhirnya orang ini mati masuk dalam kubur. Malaikat penjaga kubur bertanya, "Marah buka, siapa Tuhanmu?" Tak bisa jawab. Apa dijawab? Duit, duit. Dipantun kena malaikat. Makanya syahadat itu diamalkan, bukan cuma diucapkan. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul menyembah Allah tanpa menyembah yang lain. Ada orang Islam banyak nyembah Allah tapi masih menyembah yang lain. Kalau tanya ya, ada enggak orang Islam motor hilang pergi ke dukun? Ada enggak? Ada kan? Motor hilang pergi ke dukun, HP hilang pergi ke dukun, kalung dirampok pergi ke dukun, suami hilang pergi ke dukun. Ada nggak? Ada orang kemarin nanya saya, Ustaz, gimana cara bedakan ilmu putih ilmu hitam? Gimana cara bedakan dukun putih dukun hitam? Gampang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bedakan dukun putih dukun hitam, kalau cuma nampak gigi pasti dukun hitam. Orang hitam. Gimana cara bedakan ilmu putih ilmu hitam? Gampang. Kalau Bapak Ibu pergi ke seorang pintar lah ya, dia cuma syaratkan air putih dan sesuatu yang wangi, minyak wangi, gaharu, dupa, dan bacanya pun berbahasa Arab dari Al-Quran, berarti itu ilmu putih. Tapi kalau Bapak Ibu bagi orang pintar, syaratnya macam-macam, minta bunga 7 macam, minta kue snack 7 macam, minta rokok 7 macam, ada kan? Minta kain 7 warna, minta ayam selasa warna hitam lengkap dengan bumbu dan tukang masak. Saya pun mau kan? Dan bacanya pun aneh-aneh, bukan berbahasa Arab. Itu berarti ilmu hitam. Makanya boleh, tidak bagi orang pintar boleh. Tapi ingat, kalau kita sembuh, bukan yang menyembuhkan orang pintar, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Ustaz, ayat doa-doa adalah perantara. Dokter obat adalah perantara, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa sakit gigi. Tahu Nabi Musa? Ada berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? 25 ya, yang wajib diketahui. Jumlah rasul total berapa? Totalnya jumlah rasul 313, sama dengan jumlah sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar. Nabi ada berapa? 25 ya? Ada apa enggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Nabi Musa. Kita cerita Nabi Musa. Nabi Musa satu-satunya nabi yang berani nempelin malaikat pencabut nyawa. Ini pada waktu itu Nabi Musa sedang ceramah, kayak saya nih. Sedang ceramah, tiba-tiba datang tamu. Tamu pakai jubah, pakai sorban ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Musa. Siapa tahu? Saya malaikat pencabut nyawa. Terus, nang apa kok sini? Saya mau cabut nyawa Nabi Musa. Oh, sini. Apa? Balik. Malaikat pencabut nyawa kena tempelin bengkak pipi. Lapor pada Allah. Ya Allah, saya ditempelin kena malaikat, kena Nabi Musa. Apa kata Allah? Biarkan, dia kekasihku. Jadi Nabi Musa, suatu hari Nabi tak punya kipas ke sini. Panas kiai sampai pantat berpeluah. Bilahi panas. Ya Allah, kata Yudi itu dulu karena di kawan karena saya kenal ini, masya Allah. Termasuk beliau ini berjasa pada saya. Dulu saya mondok di Tarim, Hadramut Yaman. Saya balik tahun 2008. Yang mengenalkan saya ceramah di kampung-kampung ini beliau. Dengan ini kawan saya itu sana. Ini yang bawa saya ceramah kampung-kampung hingga saya terkenal banyak undangan sampai sekarang ini beliau. Beliau yang memberikan saya. Ini juga biasa beliau memberikan saya sana. Ya, masya Allah sampai sekarang nih. Sampai sekarang alhamdulillah tambah keren malah. Ya, jadi asal ini gara-gara kipas nih hilang jadi ceramah. Sampai mana cerita kita dulu lah. Nabi Musa sakit gigi. Gara-gara kipas nih. Lunas ke kipas nih. Oh iya lunas. Lain bunyinya kas lunas. Kalau yang tak bagus tuh bunyi didit kredit. Ibu-ibu yang biasa kipas pakai kardus tuh, pingin nggak kipas tak rusak?
Kalau dia tak rusak sampai kiamat kipas tuh, pegang kipasnya kepalanya. Nggak rusak, paling kepala lepas. Jadi pada suatu hari Nabi Musa sakit gigi, Pak. Ketika Nabi Musa sakit gigi, apa kata Allah? Ya Allah, saya sakit gigi. Kata Allah, Musa, di pojok sana ada pohon. Kau ambil daunnya, kau kunyah, pasti sembuh. Lalu Nabi Musa pergi ke pohon yang Allah tunjuk, ngambil daunnya, dikunyah, sembuh. Dapat berapa lama? Berapa bulan? Lama Nabi Musa sakit gigi lagi. Tak lapor pada Allah. Langsung dia pergi ke pohon yang Allah tunjuk kemarin, ngambil daunnya, bukan sembuh. Asalnya satu gigi sakit, semua jadi sakit. Lapor lagi Nabi Musa, ya Allah, kemarin ketika saya sakit gigi, engkau suruh punya dari daun-daun tersebut sembuh. Kenapa sekarang tak sembuh? Apa kata Allah? Musa, ketahuilah Musa, daun tersebut, pohon tersebut hanya perantara, yang menyembuhkan adalah aku, Allah Subhanahu. Ada enggak orang berobat ke dokter habis ratusan juta tidak sembuh-sembuh? Ada enggak? Ada. Apa tuh sini loh? Saya tahu, saya pengalaman dah. Kalau ada orang baik bawa air dengan ceramah, Bapak Ibu akan fokus, tetap melihat dia. Dah, sekarang aku mereka. Lama-lama. Maaf ya, saya sudah gurau ya. Sampai di TikTok kalau saya live tuh, ya sudah gurau. Sampai mana lagi cerita tuh lupa. Ini gara-gara air lagi, ini ngaco lagi. Tadi kipas, ini air, apa lagi? Bentar lagi, ini kopi kayak ini keluar. Nasi goreng, sate, keluar ada, cepat, cepat. Nasi goreng, sate, nasi padang, biar tak ngaco-ngaco. Jadi cerita Nabi Musa nih. Nah, suatu ada juga. Bagaimana tadi cerita tuh? Jadi dalam kitab disebutkan ada seorang ulama namanya Zunnun. Dipanggil Zunnun, Ustadz Non. Kenapa dipanggil Ustadz Non? Beliau ini kalau udah orang sakit, ini siapa yang bikin? Apa lagi? Siapa nama tahu? Farisi. Ada gak? Udah tahu itu. Belum tahu, beda. Ganteng Farisi, masya Allah. Makasih sih lah. Lagu-lagu ini punya bini panjang ini. Ini. Lihat. Kenapa dipanggil Imam Zunnun, Ustadz Non? Karena beliau kalau ngobat orang, ada orang datang ke rumah berobat, beliau ngambil piring, ditulis pakai pulpen. Zaman dulu saya masih mondok, saya ini mondok pindah-pindah. Pertama saya mondok di Bata-Bata, di Pamekasan 3 tahun, enggak betah. Pindah ke Dalua 10 tahun, enggak betah. Pindah lagi ke Tarif Hadromo dengan Hari Toha 2 tahun, enggak betah. Jadi saya total mondok 15 tahun, enggak betah terus. Sampai sekarang saya masih mau mondok di Pondok Mertua Indah. Betah pula dia dengan sehari ini. Zaman dulu kalau saya belajar nulis pakai ini pondok-pondok di belakang beliau nih. Pakai mangsen. Insya Allah kalau di pondok-pondok jauh tahu mangsen yang dicucul-cucul. Pernah nggak nonton film film Jepang? Film Jackie Chan. Coba saya nulis pakai bulu dicelup-celupkan ke tinta. Pernah nonton kan? Saya bilang di pondok itu. Jadi beliau ini Ustadz Non, kalau ada orang sakit, beliau tulis pakai tinta, ditulis huruf nun. Udah itu diberi air, dihapus. Udah dihapus suruh minum, sembuh. Ada orang sakit stroke datang, ditulis huruf nun, beri air, dihapus, minum, sembuh. Hingga suatu hari beliau ada orang undang kampung sebelah. Beliau bilang ke anaknya, nak, abah mau undangan kampung sebelah. Oh iya bah, kau jaga rumahnya, abah gak lama, dan pagi besok baru balik. Siap bah. Abang berangkat nih Ustadz Non. Udah lama-lama Ustadz Non berangkat, tiba-tiba datang tamu bawa pasien, udah sakit parah. Kata orang Arab, la yamut, tak hidup tak mati. Napas Senin Kamis. Udah Senin Kamis udah napas tuh. Nanya, Assalamualaikum, salam. Pak Ustadz Non ada, oh abah tak ada. Abah pergi kampung sebelah undangan. Udahlah kalau gitu tak jadi. Kenapa tak jadi? Ngapain banget? Nah, punya keluarga udah sakit parah nih. Nah, berobat ke Ustadz Non, tak jadi balik. Tak usah, diam dulu. Aku tahu, gampang bapakku tuh, tahu. Dulu ya kau. Ambil ini yang biasa pakai Ustadz Non tuh. Dia tulis pakai tinta huruf non, beri air, dihapus, minum. Bukan sembuh, mati. Ribut satu kampung. Ribut lama-lama Ustadz Non datang. Ada apa nih? Apa kata Ustadz Non? Itulah bah kata anaknya. Saya kayak apa bah? Tulis huruf non, beri air, mati bah. Apa kata Ustadz Non? Nah, semua orang pandai nulis huruf non nak.
Bukan masalah tulisannya nak, yang tergantung orangnya nak. Gimana tahajudnya, gimana sholat duhanya, gimana zikirnya, gimana puasa sunnahnya, tergantung itu. Walaupun semua orang pada orang benar, tapi kalau dia tidak dekat kepada Allah, tidak akan berhasil. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan menghormati keturunan Nabi para habaib. Semua udah tahu kan sekarang di media sosial. Ada tak orang tak percaya Habib? Ada tak? Banyak kan? Banyak. Ini kawan saya ini. Dari dulu belasan tahun saya berkawan dengan beliau. Sampai sekarang beliau tidak berubah. Tetap hormat ke habaib, hormat ke kiai, hormat ke bapak. Alhamdulillah. Berkah beliau hormat kepada para habaib. Sekarang beliau jadi kiai punya pondok. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah berikan umur yang panjang sehat, santrinya tambah ramai ya Masya Allah. 57 ramai itu kiai. Gratis ya. Masya Allah santri saya 627 bayar. Uang masuknya 5 juta. Uang makan dengan SPP 500.000 bayar. Itu yang masih pusing pala saya. Apalagi beliau 57 gratis. Kamu pantas botak terus pala itu. Tumbuh-tumbuh pening mikir beras. Alhamdulillah ada boneka Insya Allah ya. Apa kasih Insya Allah tenang ya. Abah Haji Ali tenang Insya Allah. Beras aman dia. Ya kali lompat dia. Kok pusing. Makanya rata-rata dia itu tidak gemuk bu. Kebanyakan kayak itu kurus. Ya, ini beliau kurus, saya kurus. Ini kurus-kurus semua. Kenapa? Itulah banyak pikir ya. Mikir santri, mikir ini, mikir. Makanya paling sakit hati. Paling sakit hati kalau ada kiai ngukum murid, wali murid tak terima. Ada tuh. Kan? Kalau saya zaman dulu nih, puas deh saya Plaza. Saya ini alumni Sanawi 1 Sungai Bangkok. Tahu tak? Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkok. Dulu tahun 92 saya masuk situ. Jadi dulu di Sanawiyah 1 Negeri Sungai Bangkok tuh. Dulu kalau hari Rabu dengan hari Kamis pakai baju putih, celana coklat. Dulu pakai celana pendek ya. Zaman saya Sanawiyah 1 laki-laki celana pendek. Perempuan aroknya sampai segini, betes nampak. Dulu kata berduit kurang kain. Sekarang kaya tapi gila, bukan kurang kain, memang tak mau dia. Arok makin pendek. Sampai nampak bupati, muka bahan tinggi-tinggi. Udah itu nampak saya sekitar wilayah dada. Udah itu pakai baju you can see, you kamu can boleh si melihat mai ketek bulu ketik aku. Atau malu. Jadi pada waktu itu saya hari Rabu. Sebenarnya saya harus pakai baju warna putih, celana coklat. Cuma pada waktu itu hujan, basah. Saya pakai baju putih, celana abu-abu. Kena kepala sekolah, sini kau. Apa? Tempelengmu. Gila saya. Mirip dengan perempuan-perempuan di TikTok tuh, geli sih. Ada nggak perempuan gitu kalau foto? Kayak tipe cuat. Rasanya kepelengmu. Dari dulu udah ada dah, boleh gitu, tapi bukan dikepelin. Gini nih. Apa saya pada waktu itu anggota dewan? Saya balik ke sana. Salin kata beliau. Udah habis salin, balik lagi ke sini. Saya balik nombor pakai tekol. Dalam hati saya sakit kau. Bapakku yang anggota dewan. Habis kau sakit kau. Nyampe depan rumah, abah saya tengah masang sepatu. Kalau abah saya pakai das sih. Anggota dewan. Pakai ikat pinggang, nggak pakai sepatu. Nanya, ngapa itu? Apa boleh kau? Udah nangis. Saya dikempelin kena kepala sekolah. Enggak nanya, salahnya apa? Oh, sini loh. Dipegang tangan saya, buka ikat pinggang. Wah, selalu Sayyidina Muhammad katanya. Rugi aku lapor. Tahu aku tak lapor. Malah kena pukul. Udah lama dapat berapa hari baru nanya. Apa salah? Udah itu dibagikan ke kepala sekolah. Saya dibawa ke rumah sekolah. Sudah sakit. Itu orang zaman dulu. Bengkak bibirmu. Zaman sekarang lebay. Sikit-sikit lapor. Dia mana akan dapat barokah anaknya? Ibu masih dapat tak yang tua-tua nih kayak saya nih? Insya Allah di atas umur 40 masih ingat tak guru ngaji dulu? Garang-garang tak guru SD? Ingat tak penggaris dari kayu tuh yang panjang tuh? Sampai bakar kan tuh? Penghapus tuh dari kayu. Bengkol. Bengkol gila. Rugi lah orang tua. Ini hasilnya ini. Budak-budak santri lihat ini hasilnya. Nih. Berkah zaman dulu. Tak kayak budak sekarang. Dicubit lapor. Dijemput lapor. Kalau emang tak mau, bagus kau jadi buat pondok seorang ya. Buat sekolah seorang, buat ijazah seorang, jadi kayak seorang, boleh kau seorang. Emang enak apa jadi kiai?
Ya, dikira bapak ibu enak jadi kiai. Enak, nanti ada orang beri amplop. Kata siapa beri amplop? Ini musim durian kurang ajar. Banyak wali murid cuma lewat depan rumah. Tak singgah. Jadi kalau wali murid nih, jadi pesantren saya nih, kalau mau ke pondok putra putri harus lewat depan rumah saya. Mau tak mau harus lewat depan rumah saya. Kalau lewat wali murid pakai motor, di atas motor ada kardus berduri-duri. Saya lihat tuh durian. Di bawahnya ada karung mentol-mentol. Apa tuh? Langsat. Dalam hati saya, pasti untuk aku. Kiai. Selalu yang lewat. Permisi Kiai. Oh iya Pak, nunggu saya depan rumah. Dapat 1 jam lewat lagi, kosong. Udah kosong, misi lagi Kiai. Tak singgah Pak. Ya sudah Kiai. Tak singgah dia. Bu, kalau ada orang ibu lewat, orang pura-pura ngajak singgah, itu basa-basi. Jangan singgah, betul. Bukan Bu, sana tak singgah ke, betul-betul singgah. Makan kue, makan kopi. Jangan itu basa-basi. Tak paham Bil. Singgah betul-betul udah lama ke. Saya tuang kopi, saya kan kalau ada tamu tuh pakai kopi pakai gelas kecil, tambah habis sampai 3 kali habis. Pengajar, udah itu balik, makasih Pak Ustaz, kata dia. Memang aku kopi kan gula tak beli apa? Aku. Makanya dengarkan, bapak-bapak, corona itu bahaya Pak. Nanti habis acara nih kalau ada mau salaman dengan saya, tak boleh salaman langsung, takut corona nular. Caranya bagaimana? Biar corona tak nular, cara salamannya harus pakai lapis. Benar Pak? Biar tak nular. Lapisnya tak boleh tipis, harus tebal, biar tak tembus corona. Saya upload tak suka, benci saya upload, benci saya upload, benar saya tak suka, saya betul Beb, saya tak suka upload Beb. Isinya enggak mau saya isinya, saya mau jumlahnya. Saya ini pesan dengan abah saya, kata abah saya, kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah saya masih belajar ikhlas. Diberi upload alhamdulillah, enggak diberi inang. Salah lagi menurut aku. Kadang-kadang ada ustaz, mohon maaf, ada ustaz dari ikhlas. Ketika yang undang tahlilan orang kaya, yang diundang lama sampai 200 orang, kesel dia pun nyaman. Ini Pak Ustaz mimpin tahlil semangat, nyaring semangat. Kenapa? Karena yang undang orang kaya. La ilaha illallah, dilepatku la ayam. La ilaha illallah, uploadnya pasti lumayan. Itu kalau yang undang orang kaya. Tapi kalau yang meninggal orang miskin, ya Allah, yang datang cuma 10 orang, Pak Ustaz mimpin tahlil ngantuk literally. La ilaha illallah. Di depanku kayu, la ilaha illallah, upload mesti 5.000. Jadi harus ikhlas. Sampai mana dari jadi tujuh? Sampai mana lagi? Ini suka muter-muter ceramah. Jadi kalau betul-betul jadi cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan dengan apa? Dengan menghormati keluarga Nabi, kata Nabi Muhammad. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa untungnya Bapak Ibu ikut-ikutan benci ke Habib? Apa untungnya? Ayo, saya mau nanya nih, yang benci ke Habib, apa untungnya? Tambah kaya nggak? Hah? Tambah kaya? Ada. Makanya, pecinta Habaib, dengarkan, pecinta Habaib, pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Lebih baik salah dalam mencintai daripada salah dalam membenci. Contoh, umpamanya Bapak Ibu ikut-ikutan, Bapak Ibu bilang gini, aku udah tak yakin dah, aku tak yakin Habib itu cucu Nabi, tak yakin aku lah, bukan cucu Nabi, bohong. Lalu nanti di akhirat Bapak Ibu ketemu dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bilang begini, Habib cucuku, mau ngomong apa kita di hadapan Nabi Muhammad? Tapi kalau Bapak Ibu sampai sekarang tidak berubah, tetap ikut ulama-ulama zaman dulu, yakin bahwa para Habib adalah cucu Nabi Muhammad, lalu nanti di akhirat Nabi Muhammad bilang, mereka bukan cucuku, kita tidak rugi, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena berbaik sangka kepada sama Muslim. Makanya ayo jangan ikut-ikutannya, tetap. Tidak ada ruginya. Apa ruginya? Saya dari dulu, nih Habib Hamzah nih, ya Habib Hamzah masih lebih muda dari saya. Habib Toha, kenal Habib Toha? Habib Toha, adik kelas saya, 5 tingkat di bawah saya, adik kelas. Umurnya lebih tua saya.
Tapi tahu Bu, saya ketika ketemu, padahal adik kelas lebih muda, saya cium tangan beliau. Alhamdulillah dari dulu saya cium tangan beliau, enggak ada ruginya. Itu yang saya tak pesek, malah tambah macam-macam tak. Kalau jujur budak-budak, aku ganteng kecil. Jujur, jujur lah. Alhamdulillah. Takut rame berdiri. Islam yang kedua, mengerjakan sholat. Malam inilah dia kita bahas nih acara kita nih. Jadi acara kita malam ini inti Isra Mi'raj itu hanya satu, kerjakan sholat. Banyak orang sekarang mohon maaf, ketika tak berduit, banyak masalah, kelaingan suami, banyak utang, masya Allah, rajin ke masjid. Jam 3 subuh udah masuk masjid, ketika banyak utang. Tapi ketika udah kaya, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kaya. Sampai-sampai ingat aku lagu-lagu kasidah zaman dulu. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau tapi beliau sholat. Zaman dulu kan cantik lagu ya. Jilbab putih. Orang zaman dulu tuh Bu ya Pak. Ibu-ibu zaman dulu kalau gendong bayi baca sholawat. Makanya budak-budak zaman dulu ndak nakal-nakal. Nih zaman dulu kalau gendong bayi, ya Nabi salam alaika. Ibu zaman dulu. Tapi mak-mak sekarang bukan baca selawat, lagu dangdut, kemana, akhirnya anaknya tak balik-balik dari kafe, lagunya salah. Kalau zaman dulu begitu. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Tahu enggak? Nabi Sulaiman saking kayanya, beliau punya kursi singgasana, bukan kursi sofa. Ini kursi sofa ini kecil, kursi singgasana tuh lebar. Bisa 2 kali ini lebarnya tinggi. Tahu? Kursi singgasana terbuat dari apa? Bukan terbuat dari emas, terbuat dari berlian. Emas tuh murah. Makanya jangan sombong-sombong. Mentang-mentang punya gelang emas sebelum putih. Acara Isra Mi'raj dipakai semua. Lengan kanan 5, lengan kiri 5. Ketika baca serahkan, ya Nabi salam. Ada tak? Ketika ada mari dia bagi nasi diangkat lagi. Aku belum dapat. Mentang-mentang punya cincin 3 butir, bilang kawannya. Jadi aku dari kemarin sakit. Yang di sini pun sakit. Yang di sini kenapa dia? Tahu. Mentang-mentang punya kalung, mata kalung besar segenggam, sikit-sikit gerudung dibuka. Aduh panas kata dia. Jawa. Tahu tak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman saking kayanya, beliau punya kursi singgasana. Kursinya bukan terbuat dari emas, Bu. Terbuat dari berlian, Pak. Tahu enggak berlian, Pak? Apalagi berlian merah. Berlian tuh besar kayak tai hidung, harganya 300 juta, kayak tai hidung. Gimana besar kayak tai kucing? Ngapa pula dibandingkan tai? Masa iya, mulut aku apa kata aku lah dia. Juga Nabi Sulaiman saking kayanya Bapak, beliau punya gudang. Bukan rumah itu kecil, ini gudang. Lantai gudang emas, dinding emas, atap emas, pintu gudang emas, gemboknya emas, dan isi gudang emas. Saking kaya, saya pun dalam Bu, Pak, saya punya gudang emas di belakang rumah, itu panjang 2 meter, lebar 3 meter, dalam 3 meter. Kalau ada yang mau ngambil, silakan ngambil, jangan berebut, ambil sikit-sikit ya, jangan berebut. Itu namanya gudang sepiteng, silakan ambil. Gudang emas. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Tahu nggak gantengnya Nabi Yusuf? Ini. Anggap ini kegantengan. Anggap kegantengan bulan. Dibelah dua. Separuh gantengnya Nabi Muhammad. Separuh aja, dibelah 2 aja. Separuhnya gantengnya Nabi Yusuf, separuhnya gantengnya kita dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kongsi ramai-ramai. Maka jangan sosok tentang cantik, tentang muka mengkilat semua muka. Makanya dari tadi berbun ketimnya takut hujan luntur nanti. Apa kata budak sekarang kalau mengkilat? Apa kata budak sekarang? Glowing, sampai ada parfum tuh. Ada si guling dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu.
Kalau bahasa India, nasi kuning juga tembus, mulai siapa lambung. Silahkan bercantik-cantik, perempuan, santri. Silakan. Silahkan bercantik-cantik Bu ya di dalam rumah, di depan suami, bukan di luar rumah. Banyak perempuan sekarang terbalik istri kita nih. Kalau di luar rumah ya Allah, minyak wangi satu botol habis. Bedak satu gila, gincu sampai tebal, memonyong tuh mulut, tegel gembung. Kalau keluar rumah cantik wangi, tapi kalau dalam rumah, kadang-kadang cuma kemban ya, kadang-kadang cuma pakai kotak, udah tali kotak lepas putih, jangan di dalam belum 3 putih, udah belum masih dipakai gitu. Apa kata saudara sayang, beli baru masih enak, kan sejuk, iya sejuk mana? Kamu nggak usah tahu pengalaman. Bercantik-cantik di dalam. Contoh saya nih. Kalau saya balik ceramah nih. Apalagi kemarin saya ceramah di Singkawang, nyampe rumah setengah 4 subuh. Berdua dengan sopir, saya dengan bagian media. Kalau nyampe setengah 4 subuh, itu istri saya sehari ini Bu, enggak tidur di dalam kamar Bu. Dia tidur di belakang pintu Pak, menunggu kedatangan Sang Arjuna. Lebay sedikit. Ketika saya ketuk pintu, tok. Dibuka, Assalamualaikum sehari ini. Dijawab, Waalaikumsalam sahrukan. Letnya pun hilang begitu. Jadi bercantik-cantik di dalam rumah. Boleh nanti ini contoh ya, contoh. Nanti ibu balik. Ketika balik, itu sebelum tidur dengan suami. Ini sunnah Bu. Sebelum tidur dengan suami, mandi Bu. Mandi, gosok gigi, pakai sabun, lalu pakai gincu. Mau tidur nih, depan suami, pakai gincu. Kayak apa cara kamu itu? Pakai gincu, pakai bedak jawang itu. Nanti ketika tidur suami, apa kata Bang Nabi? Kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Betul Pak? Asalnya tak ada niat, cuma kan ada rezeki depan mata, betul Pak? Akhirnya suami tambah sayang. Ini tak ada ibu. Tidur udah tak mandi. Tidur ngangkang tidak. Udah ngangkang bengangak. Rambut satu ke barat, satu ke timur. Udah bengangak bunyi lagi. Kentut lagi. Kenapa suami dia ya Allah, ini aku jelek. Cuma karena tidak ada darurat. Sholat Nabi Yusuf walaupun ganteng, Nabi Sulaiman walaupun kaya, tetap lagi sholat. Sesibuk apapun sholat. Biasa mohon maaf. Biasa hari Ahad, jangan nyebut minggu. Hari apa? Biasa kalau hari Ahad banyak acara pun. Acara kawin. Lihat kalau acara kawin. Banyak yang tak sholat. Pengantin baru tak sholat. Kedua besan tak sholat. Tukang rias pengantin, tukang masak di dapur tak sholat, tukang parkir, tukang foto, tukang sound system tak ada sholat. Bagaimana mungkin akan memperoleh keturunan yang soleh dan soleha? Permulanya saya sudah bermaksud kepada Allah tidak sholat. Makanya sesibuk apapun kerjakan sholat, sampai sakit wajib sholat. Walaupun sakit stroke, mohon maaf ya, stroke tak bergerak ini. Selama masih ada nyawa, selama otaknya normal, wajib sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu gampang. Yasiru la tu'siru. Permudah, jangan dipersulit. Hati-hati ya, yang punya suami sakit, bapak yang punya istri sakit parah, selama masih ada nyawa, selama otaknya masih normal, suruh dia sholat Pak. Kenapa pula? Orang sakit dulu ibarat lampu kuning di simpang 4. Tahu lampu kuning? Tahu simpang legend tahu? Tanjung Raya itu, Tronatol itu, ada simpang tuh. Itu ada lampu merah, tak berlaku. Biar ada polisi, budak selalu dilajak lampu merah, siot, ditangkap karena polisi. Tak lihat ke kau tuh ada lampu merah, ngapa kau lajak? Lihat Pak, ngapa kau lajak? Aku tak lihat ada bapak. Besoknya lewat aja dia, udah tanjal 3, tak pakai baju, lampu merah, dilajak aja, tak pakai helm. Tidak boleh cerita, mukul kau lagi, semalam kau, sekarang kau. Kenapa kau lajak? Kau tak tahu ke artinya merah? Tahu Pak, apa artinya merah? Merah tuh berani Pak, maka kau lajak.
Budaya Tanjung dilawan. Jadi Bu hati-hati ya, orang sakit ibarat lampu merah, lampu kuning di simpang 4. Lampu kuning kalau tanda hijau merah. Orang sakit kalau tanda sepuh mati. Makanya ketika sakit rajin-rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Siapa tahu tanda sepuh langsung mati dalam keadaan sholat, bukan malah tak sholat. Rukun Islam yang ketiga, apa yang ketiga? Rukun Islam yang ketiga, bukti. Apa? Mengeluarkan zakat ada 2. Ada zakat fitrah 2,5 kilo, tapi lebih bagus genapkan 3 kilo. Memang zakat fitrah ada ulama bilang 2,5 kilo, tapi kalau untuk urusan sedekah lebihan genapkan 3 kilo, jangan nak masin-masin. Zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 kilo. Yang kedua zakat harta. Bahasa Arabnya zakat harta, zakat apa? Zakat mal. Cuma banyak orang sekarang yang dikeluarkan bukan zakat mal, yang dikeluarkan zakat mal. Tahu tak zakat mal? Kalau sekeluarga pergi ke mall makan di KFC, lalu nanya ke kasir, berapa total sebudek? 800.000 Pak Haji. Alah, murah ya, murah dibayar. Tapi kalau ada kotak masjid lewat, masuk kocek diangkat warna merah. Tak jadi masuk lagi. Korek-korek warna biru. Tak jadi. Warna hijau. Tak jadi. Oh ya dikorek-korek ada bulat-bulat tuh duit bulat. Apa duit apa bulat-bulat itu? Ketika dimasukkan bunyi, keng. Ditanya kena orang, Pak Haji, ngapa bunyi? Itu bunyi lonceng surga kata dia. Lonceng surga. Bilang ya aku masih. Di Pontianak nih banyak orang kaya harta, tapi sulit cari orang yang kaya hati. Makanya kata Nabi, mana kosong malun min sadaqatin baliyasdat. Tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah, pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, orang yang sering bersedekah pasti akan bertambah kaya. Kalau tidak percaya, tolong carikan. Ya ini, tolong semua nih. Tolong carikan orang yang sering sedekah bangkrut. Ada tak? Carikan, satu ya contohnya, ada. Ini contohnya ketua kita Bu Marita nih. Ya, dari dulu beliau nih. Tanda tak bangkrut. Padahal menurut akal kan pasti menurut akal. Kalau ini kita keluar, bertambah habis. Menurut akal manusia, kalau kita sering-sering kabeh nak duit itu. Menurut akal manusia. Tapi ingat, yang beri rezeki siapa? Tidak ada cerita orang dermawan bangkrut, tidak ada. Yang banyak cerita itu orang masin jatuh miskin, orang pelit, banyak penyakit, itu yang banyak cerita. Makanya kata Datuk kita zaman dulu, tanda orang masin bangkrut masuk ke dalam. Coba pegang. Dipegang betul. Kata Datuk kita zaman dulu, tanda orang masin tengkuk yang masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk yang boleh keluar masin, naudzubillah. Makanya jangan masin-masin. Ini lihat nih donatur nih. Masya Allah, muka itu bersinar. Tapi kalau saya lihat semua yang hadir sini bersinar semua, itu muka itu lain. Bercahaya. Hidup lampu, mati lampu gelap. Rukun Islam yang keempat, apa yang keempat? Puasa di bulan. Alhamdulillah bentar lagi kurang lebih 40 berapa hari? Kurang lebih 45 hari kita puasa. Saya mau tanya, nih santri, ibu-ibu semua. Di bulan puasa, perempuan kalau datang bulan boleh tak puasa, betul tak? Betul ya? Jadi perempuan kalau datang bulan tak usah puasa. Pertanyaan saya Bu, di bulan puasa ada tak laki-laki datang bulan? Kata siapa? Laki-laki tak puasa ada tak? Ibu kalau punya suami, punya anak laki-laki, budak-budak sakti kalau punya abang, nanti bulan puasa tak puasa, belikan dia softtek. Ya, bukan 2 sayap, 10 sayap. Biarkan terbang, biarkan hilang. Kurang ajar laki-laki tak puasa. Tapi alhamdulillah ya kalau bulan puasa siang-siang tuh, alhamdulillah warung-warung di Siantar di Sungai Jawi tutup, ya alhamdulillah ya. Kalau siang-siang tuh saya suka. Warung nasi tutup, nasi padang tutup, warung sate tutup, warung bakso tutup tuh siang-siang. Tapi tutup separuh. Dilihat di bawah ada kaki, dibilang hantu jejak ke tanah, dibilang manusia tak ada kepala, ketika diangkat Pak Haji bertabung. Malu kita kalau tak puasa. Saya langganan beras. Ini santri saya tahu nih. Saya dari dulu langganan beras kepada seorang non muslim.
non muslim sampai sekarang nih di pasar Dahlia namanya Kiam. Tiap bulan saya beli beras untuk santri 600 lebih 4 ton. Lauknya tahu nggak? Satu hari lauknya 2 juta satu hari. Saya belanja ke non muslim, tapi masya Allah dia ini tiap hari ngerokok. Tapi kalau bulan puasa dia tak ngerokok. Saya tanya itu oke. Ngapa kau sekarang tak ngerokok? Apa dia jawab? Pak Ustaz, saya tak ngerokok, saya malu loh Pak Ustaz, orang Islam yang puasa. Saya tak ngerokok Pak Ustaz, karena saya hormat kepada orang Islam yang puasa. Bayangkan orang non-muslim masih hormat pada orang Islam yang puasa. Ini kadang-kadang ada orang Islam kurang ada, tak ada puasa, ngerokok di depan pesantren. Ada tak? Budak-budak laki-laki. Kalau kau tak ngerokok, kalau kau tak puasa budak, kau betapa ngerokok dalam rumah, dalam WC,